Ini Iya, belum nggak apa-apa. selesai. Butuh masih ini. Jawaban tadi gimana ya, tak tahu ya. Nah, ini kan tugas khususnya yang kemarin, langsung kita bahas aja Mas Mbak ya. Jadi kan ini tugas khususnya yang kemarin ya, tugas khusus yang kami berikan. Kemudian ini soalnya. Nah, ini di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menyelesaikan materi ini, soal ini menggunakan metode bisection, interpolasi linear, dan juga successive approximation. Seperti itu. Tapi sebelumnya kita harus paham nih Mbak Mas tentang flowchart. Nah, flowchart itu sebenarnya kalau misal di ilmu perkodingan ya, kan kalau ngoding itu kan butuh rumus ya. Nah, flowchart ini panduannya. Nah, flowchart ini ada dimulai dari start dan juga diakhiri dengan end. Nah, jadi gini Mas Mbak, mungkin ada perbedaan flowchart di sini sama di diktat yang ada. Nah, di sini flowchart di sini itu sudah kami diskusikan juga dengan dosen, dengan teman-teman semua, dan biasanya ini yang kami pakai untuk praktikum sebelum-sebelumnya, gitu ya Mas Mbak ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan. Aku mungkin langsung bahas flowchart dan juga codingannya. Bentar, kok nggak bisa ditarik? Maaf. Nah, ini flowchart-nya dan ini codingannya. Nah, gini ya Mas Mbak ya. Gimana? Bentar. Kok nggak bisa digini? Nah, udah kelihatan Mas Mbak ini setidaknya. Sudah, Mbak. Oh iya, ini bisa. Jadi gini, Mas Mbak, mungkin bisa di screenshot juga flowchart-nya. Jadi ini adalah contoh, kan ini masih awal banget ya, jadi kami ajarkan gimana cara baca flowchart, cara ngoding, dan sebagainya. Jadi di sini, ini dimulai, ini bacanya mulai dari start. Start di sini bisa nanti di sini dikasih clear atau CLC ya untuk menghapus codingan sebelumnya. Kemudian ini bacanya input X1, input X2, dan juga input toleransi. Nah, ini gimana cara apa namanya? Nah, ini gimana cara memasukkan ke apa namanya ke MATLAB itu caranya gini. X1 sama dengan input terus dalam kurung string, ini namanya string. Jadi petik 2 ini namanya string. Ini untuk memunculkan yang kita inginkan. Misal aku punya string Aisyah gitu ya. Aisyah. Jadi yang muncul juga string Aisyah kayak gitu ya Mas Mbak ya. Jadi ini X2, kemudian kan ini ada X2 juga. Input X2, di sini masuk input juga X2. Kemudian input toleransi, ini juga input toleransi. Nanti kalau misal ada yang nggak paham langsung ditanyakan ya Mas Mbak ya. Kemudian yang kedua, gimana Mbak? Enggak, Mbak. Tadi jawab iya, Mbak. Oh iya, maaf. Tapi jelas ya suara saya ya? Iya, Mbak, jelas kok. Nah, kemudian ini lanjut ya. Kemudian ini baru namanya memasukkan rumus. Ketik F1. Jadi ini F1 sama dengan, ini ngoding ya. F1 ini dimasukkan ini, F1 sama dengan ini. Kalau misal kalian memasukkan F besar, ya udah nanti munculnya F besar kayak gitu. F1 sama dengan ini memasukkan rumus Fx1. Nah, rumus Fx1
ini itu diperoleh dari tugas khususnya. Ini. Jadi diperoleh dari sini. Fx1 itu apa sih? Fx1 itu persamaan kan? Persamaan untuk menyelesaikan itu. Ini kan ada soal gini, seret, habis itu dilakukan penyelesaian, caranya gini, ketemu persamaan ini. Persamaan ini ya, mohon maaf. Ini persamaannya. Ada yang dibingungkan, Mbak, dari menemukan persamaan ini? Tidak, Mbak. Iya, Mas? Tidak. Oke. Yang lain? Masih belum, Mbak. Masih bingung. Oke, kita bahas dulu ya Masih soalnya ya. belum maksudnya, Mbak. Masih belum. Oh, masih belum. Ya. Oke, baik, Mbak. Berarti udah ya, clear ya, persamaan ini didapatkan dari mana ya, Mbak Mas ya? Nanti soal yang diujikan juga mirip kayak gini, tapi mungkin agak naik dikit levelnya ya. Kadang ada yang dapat sulit, ada yang dapat gampang gitu ya, random soalnya. Ini contohnya, jadi kita masukkan persamaan ini ke dalam ini tadi, ke dalam sini. Nah, kan ini kan 37,5. Ya, ini bebas ya, mau X atau Y bebas. Ini masuk X1, karena ini dimintanya F1 dari rumusnya, kemudian ini juga X1. Min 12.000. Lanjut. Kok bisa? Aduh. Ini. Oh, ternyata udah ngebelah. Nah, ini kemudian ini lanjut ke F2, berarti persamaannya tetap sama. Persamaan yang dipakai itu sama. Bentar, ini kok jelek. Nah, persamaan yang dipakai itu sama, hanya saja ini diganti X2. Ini juga X2. Kayak gitu, Mbak Mas. Kemudian, ini namanya while. While. Jadi ini dibaca while. Nanti di rumusnya juga while. Jadi while F1 kali F2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Kayak gitu ya Mas Mbak ya. Jadi nanti ini syaratnya input X1-nya berapa. Kalau misal dia itu sudah memenuhi ini, jadi nanti misal X1, X2-nya sudah memenuhi ini, Mas Mbak bisa melanjutkan langsung ke error iterasi sini. Nah, kemudian ini masuk ke N. Kalau misal nanti dimasukkan X1, X2, nanti hasilnya itu belum sesuai ini, belum sesuai lebih dari 0, nanti bakal ngelooping lagi gitu. Kayak gitu ya Mas Mbak ya. Jadi lebih dari sama dengan 0. Kemudian N nanti errornya bisa 5, bisa 1, bebas. Error 1 ini maksudnya errornya 100%. Kemudian iterasinya dimulai dari angka 0. Kemudian lanjut ke rumus berikutnya, ke flowchart berikutnya, yaitu errornya harus lebih besar daripada toleransinya. Atau kata lainnya, dia itu harus lebih kecil. Maksudnya toleransi kan 0,001 ya. Nah, kalau udah memenuhi ini, berarti dia itu udah boleh lanjut. Kalau belum memenuhi ini, belum boleh lanjut. Gitu. Kemudian dimasukkan X3 sama dengan rumusnya bisection. Nanti masuk X3, kemudian errornya kayak gini. Iterasinya +1, kemudian dimasukkan ini. Sesuaikan saja sama flowchart-nya. Kemudian F1 kali F3 itu kurang dari sama dengan 0. Kalau ketemu ini,
maka nanti yang dipakai adalah X2 sama dengan X3. Di rumusnya kayak gini. Tapi kalau ketemunya F1 kali F3 itu lebih dari sama dengan 0, nanti yang dipakai adalah X1 sama dengan X3. Jadi lebih pahamnya nanti ada di buku KNT ya. Nah, kemudian udah selesai, ini namanya if error lebih dari sama dengan toleransi, maka dimasukkan rumus ini. Kemudian jika ini if-nya, ini while, mohon maaf, while. Kemudian if ini, jika yes, dimasukkan rumus ini, jika no, dimasukkan rumus ini. Kemudian ini and, kalau ada garis simbol kayak gini, ini namanya and. Gitu ya. Kemudian, mohon maaf Mbak, ini tuh harusnya N-nya ada 2. Jadi ini tuh flowchart-nya begini ya. Ini kok salah. Ini flowchart-nya begini. Satunya itu di bawahnya. Gini ya. Paham ya Mbak Mas ya? Jadi NN. Jadi harus NN. Kalau buka while harus diakhiri juga N. Kalau buka if harus diakhiri juga N. Nanti kalau nggak gitu nggak kebaca. Berarti ini salah flowchart-nya. Harusnya kayak gini ya. Kemudian nanti kita display nilai X3-nya berapa, di num to string, error-nya berapa, iterasinya berapa. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Mbak Mas. Mbak, saya mau nanya. Iya. Siapa dulu? Iya, silakan. Siapa itu Mbak yang ngomong tadi? Aku nggak bisa lihat ini. Oh iya udah. Saya dulu ya Mbak. Yang mau Iya, nggak apa-apa, bebas. Ini berarti untuk flowchart-nya ini untuk berlaku semua persamaan, semua soal cuman diganti persamaannya gitu toh ya Mbak? Oh, benar, cuma diganti persamaannya toh. Oh, bawah-bawahnya nggak ada yang diganti lagi? Enggak. Jadi cuma ganti persamaannya aja kayak gitu. Ya, baik Mbak, terima kasih. Saya mau izin bertanya Mbak. Jadi Silakan Mbak. untuk yang error kurang dari sama dengan toleransi itu kan di buku KNT itu kan errornya kurang dari sama dengan toleransi. Nah kemarin pas saya nyoba di MATLAB itu malah error gitu Mbak pas di run. Jadi yang benar tuh sebenarnya errornya lebih dari sama dengan toleransi. Yang di buku berarti salah ya Mbak? Atau gimana? Jadi di buku itu errornya lebih dari toleransi atau kurang dari toleransi Mbak? Kurang dari sama dengan toleransi. Harusnya errornya kurang dari toleransi Mbak. Berarti salah ya yang di buku itu? Tapi pas kemarin coba di MATLAB-nya, itu kan saya kan masukin errornya kurang dari sama dengan toleransi. Itu malah nggak bisa di-run, Mbak. Ngelup atau nggak bisa di-run, Mbak? Kayak error gitu loh, Mbak. Jadi pas saya ganti jadi lebih dari sama dengan baru bisa di-run. Oh, oke, Mbak. Biasanya bingung itu yang di buku salah apa gimana ya, Mbak? Kok nggak sesuai gitu pas saya masukin di MATLAB-nya? Mbak, aku coba cek ini ya. Harusnya kalau aku kemarin bisa sih. Ini error kurang dari toleransi. Nah, jadi gini Mbak, yang benar itu harusnya ini ya, error kurang dari toleransi. Logikanya gimana kalau kita main logika-logikan ya? Kan kita ngasih batas toleransi, itu batas error. Batas error. Nah, selama batas error ini masih berlebihan, dia nanti nggak bisa ngeran. Nggak bisa, di flowchart tadi itu gini. Nah,
selama batas error ini tuh nggak lebih kecil. Misal aku matok ini ya, toleransinya. Toleransinya segini, tapi errornya itu dia itu 0,01. Nah, otomatis dia itu langsung nge-end, Mbak. Langsung nge-end masuk sini. Ini ada N-nya, set gitu. Langsung nggak bisa jalan kalau error lebih dari toleransi. Soalnya kenapa? Yang kita butuhkan itu segini. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misal errornya itu kurang dari toleransi, misal 0,01. Ini kan kurang dari toleransi dan lebih kecil gitu ya. Berarti dia bisa jalan buat input ini. Nanti bisa ngeran ini dia. Nanti hasilnya langsung ketemu X berapa gitu. Kalau misal nggak jalan, biasanya langsung nggak bisa gitu. Dia gitu, Mbak. Kalau logikanya gitu. Berarti kalau aku ngeran ini bisa kok, Mbak. Kalau ini mungkin nggak bisanya bisa dicek yang lain. Apa sub-sub bagian yang lain ya, Mbak ya, kayak gitu. Gimana, Oh iya, Mbak? baik. Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Siap. Oh iya, oh, Mas, Mbak, aku pengen jelasin ini sebenarnya tadi. Baru apa namanya? Baru ngeh sekarang lagi, aku lupa tadi soalnya. Nah, ini kan F1 dikali F2 itu lebih dari 0. Berarti kan ini plus ya. Plus. Nah, kalau dia plus, dia itu ngelup lagi, seret. Nanti ngisi X1, X2 lagi. Nanti kita buktikan di MATLAB-nya. Yang dibutuhkan adalah dia main. Kalau dia main, dia langsung bisa ke sini. Ini kan, kalau main bisa langsung ke sini. Kalau plus, dia ngelup lagi di sini. Nanti kita coba, baik, kita coba di sini ya. Ini ya Mbak ya, nggak masalah ya. Ini sudah tak masukkan sama banget kayak ini ya. Kayak yang di flowchart ya. Jadi aku mau langsung ngeran. Coba ngeran. Ini aku mau run. MATLAB mana? Nah, ini MATLAB. Ini MATLAB, ini M-file-nya. Nah, caranya kalau misal kita buat running ya, misal kita buat sistem, kita biasanya new M-file. New M-file, kemudian kita tik, gini-gini banyak, kemudian kita save. Nah, namanya kalau kita namain MATLAB itu nggak boleh dispasi. Ini MATLAB-MATLAB-ku dulu. Jadi gini Mbak, kalau misal mau dua kata, kita pakai strip bawah. Kayak gini. Kalau nyimpen MATLAB itu harus kayak gini. Nggak boleh dispasi. Kayak gitu ya Mas Mbak. Jadi langsung kalau misal kita udah punya listingan, kita bisa langsung memanggil file open. Kayak aku tadi punya di sini nt ini di section set ini. Nah, akan udah punya ini. Ngerannya tinggal di sini. Ngeran set. Oke. Ini MATLAB-ku MATLAB lama ya, jadi kayak gitu. Workspace-nya mana ini? Sorry Mbak, Mas, kok nggak ada workspace-nya? Oh ini. Kok nggak ada? Sorry Mbak, Mas. Wait, di mana ini? Aku tadi open, file open. Workspace. Kok bisa? Nah, ini harus kayak gini MATLAB-ku agak error. Nah, ini kan nggak ada di run. Oke.
Nah, ini langsung muncul. Kalau di run aku ketik ini ya, nanti muncul X1 berapa, X2 berapa. Nah, kalau bisection kita harus ingat syaratnya. Kalau bisection kan sesuai ini tadi ya, sesuai mana flowchartnya ini. Flowchartnya ini. Kalau dia positif, dia bakal ngelup lagi ke bawah lagi, nggak bisa langsung ke sini. Nah, maka dibutuhkan yang negatif. Negatifnya gimana? X1-nya, X2-nya harus kalau menghasilkan F1 ini jika dikali itu negatif. Kayak gitu. Kalau aku tadi menemukan dia bakal negatif jika X1-nya itu 10, itu 1, X2-nya 10. Mungkin Mas Mbak bisa dicoba sambil nyoba. Nah, ini nanti hasilnya negatif. Ini aku coba dulu. Masukkan gini. X1-nya 1, X2-nya 10. Toleransinya aku pakai 0,001. Sorry, 1, 10, 0,001. Bisa sih? Maaf ya Mbak, masih ini aku agak error. Bentar, ya sih. Nah, kan itu agak error dulu. Kalau itu tadi bisa nyoba. Oke, X1-nya 1, X2-nya 10, 0,001. Nah, bisa kan? Jadi, nanti muncul ini, nilai X3 adalah, terus habis itu nilai error adalah berapa, jumlah iterasinya berapa. Kalau nih, misal aku mau ngerem nih, Mbak. Kalau aku mau misal masukkan X1-nya itu 1, X2-nya 5. Ini nanti hasilnya F1 kali F2-nya positif. Dia bakal ngelup. Toleransi 0,001. Nah, dia bakal muncul X1 lagi. Kalau kita nggak memenuhi syaratnya. Kayak gitu. Jadi, kalau kita memenuhi syarat, dia negatif, dia bakal langsung muncul hasilnya. Tapi kalau enggak, dia bakal ngelup. Misal aku masukin nih 10. Nah, muncul kan? Kayak gitu. Ini ada yang dibingungkan? Mbak, maaf mau menanya, Mbak. Iya, silakan. Berarti untuk nilai X1 sama X2 itu dihitung sendiri gitu, Mbak? Atau ditentukan dari Iya, nilainya? Oh, benar. Jadi dihitung sendiri dulu. Habis itu dihitung dulu, dimasukkan ke F1. Nanti dia hasilnya F1 kali F2 itu negatif apa positif. Kayak gitu ya, Mas, Mbak ya? Monggo. Misal tinggal nanti dilihat hasilnya berapa. Misal aku coba ya, 1 min 5. 0,01. Loh, nggak bisa. Berarti dia masih menghasilkan F1 kali F2 positif. Kalau misal 1 min 10 ya. Loh, masih nggak bisa. Berarti dia masih positif. Kalau aku min 1 min 10. Masih nggak bisa. Tadi aku kan 1 sama 20 ya. Misal 20 bisa. Bisa tadi 1, 20. Apa, Mas? Nggak ada ketentuannya. Bener, bebas. Kayak gitu. Itu tadi buat yang ini ya, Mas. Apa? Gimana? Enggak, misalnya tak ganti 1 ya. Tak ganti 1 ya, Mas. Enggak ya. Itu enggak mempengaruhi. Oh my God. Codingannya saja bentar. Save. Jangan lupa setiap ganti codingan tuh harus di itu. Nah, itu tadi bisa ya. Ini error MATLAB-nya. Harus di-close dulu. Tadi lah, apa namanya? Tak pakai itu. Tadi tak pakai ngeran
udah tak ganti, errornya tak ganti 1, bisa. Nah, bisa kan ya, sama aja. Oke, bisection clear ya Mas Mbak ya kiranya. Iya, Mbak. Oke, aku mau lanjut ke satunya ya. Ke apa namanya? Ke metode berikutnya. Di metode berikutnya itu ada ini, flowchart interpolasi linear. Jadi nanti pakai ini aja flowchartnya. Nanti kemudian di running dimasukkan. Sebenarnya gini Mas Mbak, konsepnya ya. Kita bisa aja sih Mas yang ngopi ini ya. Tapi kan kita nggak tahu ilmunya ya kalau misal ngopi ya. Kalau orang biasanya ngoding kan ini tahu tanpa melihat ini pun dia bisa memasukkan codingan hanya melihat flowchart karena dia paham cara masukkan input itu rumusnya gimana, masukkan ini gimana gitu ya. Kalau dulu kalau offline itu kita hanya bawa flowchart-nya aja. Jadi diusahakan Mbak Mas besok kalau pengen menguji beneran ya apa namanya jangan berbuat curang, maksudnya ambil codingan gitu ya. Nah kalau bisa ya mencoba trial pakai modal flowchart aja gitu. Kan ya bonus ya maksudnya kan online ya, online gitu kan ya gitu. Jadi kemudian ini flowchart-nya untuk apa namanya? Untuk si interpolasi linear. Ini cara bacanya, ini start, input X1, X2 toleransi, kemudian dimasukkan rumus F1, F2, kemudian while F1 kali F2 kurang dari sama dengan 0, maka lebih dari sama dengan 0, maka dia akan input X1, X2, kemudian masukkan F1, F2 lagi, kemudian N, E sama dengan 1, iter sama dengan 0, kemudian while E kurang dari sama dengan toleransi, maka iter sama dengan iter plus 1, E sama dengan absolute Fx3, X3 sama dengan X2, min F2 dikali X2 min X1 per F2 min F1. F3 sama dengan Fx3, kemudian if F1 kali F3 lebih dari sama dengan 0, jika iya maka X1 sama dengan X3, F1 sama dengan F3, jika tidak X2 sama dengan X3, F2 sama dengan F3, NN. Jadi N-nya 2. Ini menandakan NN. Kemudian kita pakai display X3, iter, dan juga E. Kemudian udah selesai. Itu cara bacanya. Jadi tanpa kita melihat codingan asli pun kita sudah tahu gitu masukkannya gimana. Tinggal kita ingat-ingat kalau misal display harus ada string. Kemudian name to string gini. Nah tanda kurungnya ini harus sama semua. Gak boleh ada yang selip kayak gitu ya Mas Mbak ya. Kemudian kita coba merunning si ini. Si metode interpolasi. Coba kita open lagi ini ya, interpolasi linear. Muncul di CLC dulu biar hilang. Ini. Wah, nanti kalau misal zoom-nya habis, join ke link yang sama aja zoom-nya. Kemudian ini dimasukkan ya, ini aku running Mas Mbak. Thread X1-nya harus sama. Syaratnya interpolasi linear dan juga bisection itu sama. X1 sama X2 harus menghasilkan F1, F2 yang negatif. Kalau enggak bisa. Jadi 1, 10, toleransi sama. Nah, ini hasilnya. S3 ketemu 8 pas ya. Jadi yang tadi itu ketemunya enggak 8 pas. Jadi makanya dia interpolasi linear itu lebih oke daripada si bisection. Iterasinya juga lebih dikit. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan Mas Mbak? Halo?
Izin bertanya, Mbak. Iya, silahkan. Untuk nilai toleransi itu misal nggak diketahui di soal itu terserah kita mau pakai berapa. Jadi nilai toleransi pasti diketahui Mbak. Nanti buat acuan menyamakan jawaban antar, maksudnya untuk membandingkan jawaban dengan yang lain gitu ya Mbak ya. Ini benar apa salah kan nanti patokannya nilai toleransi yang kita tetapkan gitu. Jadi pasti ada nanti ya. Nanti kalau misal nggak ada, tanyakan ke asisten aja berapa gitu ya Mbak ya. Oh, baik, Mbak. Sama satu lagi, nilai toleransi itu apakah berpengaruh pada hasil akarnya? Maksudnya kalau Hasil koma akar. 3 koma Mm-mm. desimalnya belakang desimalnya itu 3 itu berarti hasil akarnya juga 3 angka di belakang koma gitu apa enggak berpengaruh? Tentunya toleransi ini mempengaruhi itu ya. Biasanya mempengaruhi iterasi kan biasanya lebih banyak ya. Iterasinya kalau misal dia errornya semakin kecil, toleransinya semakin kecil ya, misal 0,0000 berapa gitu ya. Kan otomatis dia bakal ngelooping, nah mempengaruhi jumlah iterasinya. Iterasinya tambah banyak gitu ya, biasanya kayak gitu Mbak. Oh, iya, baik, Mbak. Siap. Ini coba ya, ini kan apa ya? Ini kan si interpolasi. Coba ini tadi kan kita punya bisection. Tadi iterasinya 6. Ini kita coba bisection tadi. Nah, iterasinya 14. Berarti dikit interpolasi linear. Hasilnya mendekati ya 7,99. Tadi 8. Kayak gitu. Kalau misal ya penasaran kalau iterasinya toleransinya dibesarkan. Nah, ini iterasinya jadi 17, hasilnya 8. Jadi mempengaruhi di iterasi sama hasil. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut ke berikutnya. Ini kalau mau screenshot boleh ya, silahkan aja di screenshot. Ini flowchart-nya juga di screenshot boleh. Lebih ke flowchart sih. Silahkan flowchart-nya dulu di screenshot. Mbak mau tanya, Mbak. Iya, silahkan Mas. Punya saya kok nggak bisa di-run ya? Boleh itu. Minta tolong di-share dulu. Di-share screen boleh nggak Mas? Oke, silakan Mas. Mbak Mas ini lebih dari sejam nggak apa-apa ya Masnya? Itu ya, bahas itu ya. Ini ya. Apa, Mbak? Oke. Nggak apa-apa, Silakan Mbak. Mas di-share. Ini Mbak, saya di laptop. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Itu mana yang beda ini? Nggak bisanya gimana? Coba di-run dulu. Di komen window-nya nggak keluar. Sudah di-run. Diklik run. Sudah, Mbak. Sudah di-save tadi. Sudah di open ada. Oh iya. Itu coba lihat itunya. Coba lihat running apa? Rumusnya udah sesuai. Sudah, Mbak. Tadi itu udah keluar terus tak clear comment window. Coba di close dulu Mas. Habis itu barang tahu MATLAB-nya yang nggak bisa. Coba di close semuanya, MATLAB-nya di close semuanya dulu. Baru dibuka lagi. Terus di itu muncul itu. Oh, ini keluar. Oh iya, coba dimasukkan. Kok aku curiga MATLAB-nya belum selesai itu ya? Kayak Oh, masih korup gitu loading ya, agak-an. Oh iya. Bisa harusnya Mas ya? Sudah bisa, Mbak. Oke. Sudah bisa. Sip, mantap. Masih, Mbak. Aku lanjut lagi ke ini, tinggal satu ya. Lelah sekali. Nanti pakai Zoom aja enak aja nih. Gimit gak enak.
ini flowchart berikutnya. Yang SA. SA ini simple banget flowchartnya. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Untuk SA tadi mungkin bisa dibaca di diktat ya. SA itu harus mengubah. Misal aku punya X plus 2X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, ini tuh harus dirubah kayak gini. Ini pilihan 1. X kuadrat sama dengan min 2 X min 3, X-nya berapa gitu ya, akar, biasanya akar, kemudian atau 2X sama dengan min 3 min X kuadrat. Jadi X-nya ini per 2 gitu ya, X-nya. Nah, gitu. Jadi di SA harus seperti itu. Nanti mungkin di mana ya, di buku itu ada syarat kayak G aksen X harus kurang dari 1. Gini ya, G aksen X harus kurang dari 1 lebih dari 0. Nah, ini nanti diturunkan boleh, di trial kayak G aksen X kurang dari 1 ini, terus yang memenuhi berarti itu yang dipakai persamaannya. Atau kalau males nurunin, dulu saya pernah diberitahu aslab saya, kalau males nurunin langsung aja coba-coba masing-masing persamaan ini dimasukkan ke MATLAB-nya. Nanti kalau itu bisa, ya udah itu dipakai tanpa menurunkan. Kalau nggak bisa, pindah ke persamaan yang lainnya, kayak gitu. Jadi kuncinya di SA ini, kita harus membuat persamaan fx. Jadi nanti x sama dengan, gitu ya. Nah, nanti dipilih persamaan yang paling benar untuk menghasilkan running yang tepat, kayak gitu. Itu intermezzo dari SA. Kalau misal di running, ini kalau nanti time out itunya, MATLAB-nya langsung join ke link yang sama. Ini file open seperti biasa. Nggak bisa. Emang agak lemot ya MATLAB ini. Ini di file open. Ini bisa. Nah, ini SA. Gini. Nah, ini kebetulan aku pakai persamaan yang kayak gini. Jawaban tugas. Nah, ini. Nah, ini aku menurunin kan. Jadi awalnya ini aku jadikan ini. Kemudian ini dan ini. Nah, nanti pilih salah satu. Kemudian dicoba di running. Di running ini. Ini aku coba ngerunning ya. Sorry. Coba running ini, X0-nya bebas. Jadi nggak ada syarat dia itu harus negatif atau positif. Jadi misal aku pakai 1, toleransinya 0,01. Nah, dia misal langsung bisa. Kalau misal aku pakai 100. Nah, dia nggak bisa. Ini harus pakai persamaan lainnya biasanya kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Coba aku. Nah, bisa min 1. Biasanya deket-deket aja, misal 10. Bisa. Gitu ya. Siapa, Mas Habib? Raise hand. Oke, Mas, mau